Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita di tutorial pengolahan peta Wilkenstadt ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai di editing peta digital. Dimana di sini nanti ada beberapa tools yang akan kita gunakan terkait dengan split, bagaimana kita memecah polygon ya, bisa menggunakan split feature. Kemudian juga nanti di sini kita membutuhkan uh, fitur namanya merge ya, untuk menggabungkan dua polygon yang saling berdekatan atau yang ingin kita gabungkan identitas atribut tablenya gitu. Nah, sebelum itu kita perlu dua file yang harus kita siapkan ya. Ada di sini pertama itu adalah peta SLS-nya di sini. Kemudian file hierarki ya. File hierarki ini teman-teman nanti bisa download di SD 2023 repo ya. Nah, apa yang kita perlu lakukan di sini? Yang pertama kita lihat dulu atribut tabelnya ya. Jadi di sini ada banyak sekali kolom ya. Nah, fokus kita di sini kita ingin menggabungkan ID SLS yang ada di peta SLS ini dengan ID SLS yang ada di file hierarki ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita di sini buka yang proses namanya processing toolbox, kemudian kita ketikkan join, kemudian kita cari yang join attributes by field value. Double klik. Kemudian kita pilih di sini input layer yang pertama adalah peta file SLS-nya. Kemudian kita pilih di sini ID SLS. Kemudian kita lihat input layer yang kedua itu hierarchy. Cari di sini yang sama ya ID SLS. Jadi kita ingin joinkan. Kemudian kita lihat layer yang mana? Layer yang kedua itu apa saja yang kita ambil ya. Kita bisa lihat apa yang kita ambil. Nah, kita ambil aja semua ya, nggak ada masalah sih sebenarnya gitu. Gampang. Kemudian setelah itu kita run. Pesan satu feature from input layer code dan image ini maksudnya adalah ada satu uh, feature dalam hal ini ditemukan ada satu isian dari file hierarki yang dia ternyata kosong di bawahnya ini. Nah, ini kan dia tidak punya ID SLS ya. Jadi tidak akan mungkin bisa dijoinkan. Nah, karena tadi kita ada pilihan di sini yang menyatakan bahwa take attribute of the first matching feature only gitu ya. Kemudian kita tidak mencentang discard records which could not be joined ini, maka semua attribute table yang bisa dijoinkan maupun yang tidak bisa dijoinkan akan dimunculkan. Maka ketika kita cek attribute table di join layer ini, dia nanti akan ada satu record yang dia null semua isinya. Oke, nah apa-apa nggak ada masalah ya. Nah, kemudian sekarang kita fokus untuk melakukan filterisasi ya. Filterisasi terhadap mana sih peta SLS ya, dalam hal ini poligon SLS yang mengalami perubahan batas gitu ya. Nah, kita fokus ke bagian join layer tadi, kemudian kita lakukan filter ya. Nah, di sini apa yang kita filter? Di sini kita lihat yang flag berubah batas ya. Kita double klik, kemudian kita pilih operator sama dengan, nah kemudian kita cek di sini value yang apa saja yang mungkin ada dalam layer gabungannya. Nah, ke dalam contoh ini hanya ada kode 1 sama 0 saja gitu ya. 0 itu yang dia tidak mengalami perubahan batas apapun. Satu ini maksudnya itu berubah batas dalam arti kata dia ada terjadi pemekaran. Nah, kita fokus ini. Kemudian nanti ada satu lagi ya. Kalau teman-teman nanti di situ menemukan nama SLS baru, nanti dia kodenya 4. Jadi kita nanti filter itu, nah itu yang akan kita fokus untuk kita edit ya dalam kegiatan pengolahan peta digitalnya. Dalam hal ini kita fokus dulu ya di kode 1 ya, yang dalam arti kata dia terjadi pemekaran uh, atas suatu SLS ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini, kita matikan dulu sementara tampilannya karena kita ingin lihat dulu mana sih layer yang mengalami perubahan ya. Nah, kemudian karena ini nggak ada informasi ini SLS mana, ID SLS mana gitu ya. Nah, kita coba tampilkan dulu label dengan show label ya. Show label. Kita lihat di sini sudah muncul ID SLS-nya. Kalau misalnya kurang bagus gitu ya, tinggal diperbaiki aja itu di bagian labelnya ini, text buffer ya. Oke, nah ada muncul seperti ini. Nah, kan kita nggak tahu nih apa yang terjadi
di ID SLS ini ya. Nah, kita makanya membutuhkan file tambahan, yaitu file hasil georeferensi dari peta WS yang kita scan ya sebelumnya. Nah, karena peta hasil scan ini tidak mempunyai titik georeferensi untuk kita bisa tampilkan secara overlay dari peta SLS ke peta digitalnya, maka kita perlu melakukan georeferencing. Nah, yang kita referensi apakah semua? Tidak perlu. Kita cek saja di sini ID SLS-nya. Berarti di sini ada 4 peta SLS yang perlu kita georeference ya, supaya kita bisa tahu apa informasi yang diperoleh di lapangan, apakah dia perubahan, apakah dia penggabungan. Nah, ya, nah dalam hal ini kita coba satu persatu. Oke. Untuk melakukan georeferencing sudah pernah kita ini ya bahas di video sebelumnya terkait dengan bagaimana melakukan georeferencing. Oke, sekarang kita add raster for interactive georeferencing, kemudian kita pilih image path-nya ya. Nah, kita lihat di sini, kita pilih tadi ID SLS seperti apa nih? 60013 ya. Dulu kita cari ya. Nanti kita lihat 13 itu ada di sini nih. Ini ya. Open. Oke. Nah, tapi karena ini kita posisinya tadi salah, masa kita kegedean gini ya. Jadi kan seperti yang saya sudah bilang di video sebelumnya bahwa kita zoom dulu terhadap peta SLS yang akan kita georeferencing ya. Nah, berarti kan seperti ini maksudnya. Kita zoom dulu biar supaya nggak terlalu jauh kita melakukan georeferencing ya. Dan kita browse lagi, kita cari yang dia tadi 613 ya. Oke, add new. Nah, kemudian sudah selesai. Langkah selanjutnya kita menggunakan 2-point georeference raster ya. Yang pertama itu dia akan memposisikan dulu pertama ada di mana. Kemudian yang keduanya dia akan melakukan resizing ya. Lakukan hal ini sampai dengan benar-benar ya pas di posisinya sehingga tidak akan ada jadi nanti perbedaan batas yang terkait yang dikarenakan karena kita salah ini ya, salah melakukan georeferencing ya. Oke, seperti ini sudah. Kemudian karena ini kegiatan itu bisa dilakukan berulang kali, nah sebaiknya Bapak teman-teman sekalian itu melakukan penyimpanan terlebih dahulu ya sehingga nanti file ini bisa dibuka kapan saja gitu andai kata ingin dilanjutkan pekerjaannya di lain waktu gitu ya. Oke. Karena tadi tidak ada rotasi yang saya berikan kepada peta ini, maka tidak perlu ada put rotation in workfile atau kita browse dulu. Nah, di sini udah otomatis by sistem QGIS itu harus menambahkan georeference. Boleh juga teman-teman menambahkan folder tersendiri ya untuk melakukan penyimpanan peta hasil georeferensi. Tapi ini saya langsung simpan di sini aja. Save, kemudian oke ya. Nah, ini sudah tersimpan sehingga suatu saat nanti ketika ingin buka lagi itu nggak usah lagi kita georeferensi ulang. Nah ya. Oke, itu ya pertanyaan pertama. Jadi kita fokusnya melakukan georeferencing dulu ya teman-teman. Nah, lakukan georeferensi untuk seluruh peta yang kita identifikasi. Di sini ada mengalami pemekaran ya. Nah, dia akan saya post untuk saya percepat nih supaya nggak terlalu lama. Nah, teman-teman, ini saya sudah melakukan georeferencing untuk 4 peta SLS ya. Di sini sudah bisa kita lihat. Coba kita lihat salah satu contoh peta yang sudah di georeference ya. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini? Ternyata ada perubahan batas SLS nih di bagian sini nih. Silang-silang itu menandakan bahwa ini batasnya sudah tidak di situ lagi. Dalam arti kata, bisa jadi dia nanti sudah gabung dengan yang 12 ini. Karena batas ini sudah disilang. Terus bagaimana selanjutnya? Nah, kita cek dulu yang di peta georeferencing yang 12 ini seperti apa gitu ya. Oke, nah coba kita lihat ternyata memang benar gitu ya. Coba kita matikan yang 11-nya. Nah, ternyata memang ada batas yang sudah berubah di sini gitu ya. Dan juga di sini ada informasi pertanyaan ternyata dari yang awalnya LT12 menjadi 13 ya. Dengan informasi ini kita tahu bahwa ternyata SLS yang di bawah ini yaitu menjadi satu dengan SLS 13 ya, 12 ke 13. Dari sini kita perlu melakukan namanya merging ya. Merging. Nah, informasi inilah yang penting makanya kita melakukan georeferensi.
Oke, nah apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita lakukan selanjutnya kita balik ke peta yang sebenarnya ya, bukan yang join layernya tadi ya. Nah, ini hanya alat bantu saja. Nah, kita butuh untuk melakukan yang namanya penggabungan ya, dua peta SLS ya. Dalam hal ini peta yang 012 dengan 013 kita ini. 13 dengan 12 ya. Terus bagaimana cara menggabungkannya? Nah, kita boleh matiin dulu sebentar, kemudian kita select dulu nih. Kemudian tekan shift ya, atau control juga bisa sama aja gitu ya. Jadi sambil diklik salah satu, kemudian tekan control sampai diklik juga ini. Terus apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa melakukan merge ya. Jadi kita bisa merge. Nah, kalau di sini saya menggunakan ini harus di enable editing dulu nih. Nah, kemudian tergantung teman-teman sekalian mengeset dari apa namanya hotkey-nya itu seperti apa untuk melakukan merge ya. Nah, kalau sini saya menggunakan tombol F ya. Jadi kalau saya bilang seperti ini, kemudian saya tekan F, nah maka akan muncul dialog merge features di sini. Nah, di sini karena kita bentuknya ada dua yang kita gabungkan jadi satu, maka kita perlu melihat mana sih, ya kan? Jadi kita perlu ambil atribut tabelnya gitu ya. Karena di sini ada empat pilihan ya. Ada kita bisa mengambil atribut dari feature kita select, atau kita bisa mengambil area yang paling besar, atau kita skip semua fieldnya, atau kita bahkan remove dari yang kita pilih. Nah, karena kita ingin mengambil yang otomatis yang 13 ini ya, karena kita ingin menggabungkan ke dia gitu ya, yang 13, maka kita ambil tag atribut ini, sehingga nanti penggabungan akan mengambil atribut table yang 013 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ID SLS-nya, dia akan yang ngambil yang 13 ini. Jangan lupa teman-teman, kesalahan yang sering terjadi adalah pada saat melakukan merge ini, biasanya teman-teman tidak melakukan, misalnya sudah ngeklik nih, udah ngeklik yang ini ya, tapi ternyata lupa nih tag attribute. Nah, ini yang sering salah gitu ya. Jadi silakan ini dipastikan bahwa yang akan kita ambil, yang akan kita gabungkan, kemudian kita tag attribute. Nah, pastikan di sini sudah terpilih apa yang kita inginkan, kemudian oke. Nah, pastikan bahwa tidak ada sisa poligon di sini ya, tidak ada residual kembali. Maka ini teman-teman sudah bisa memperbaiki peta digital ya. Dalam kategori bahwa ada pemekaran yang dia sifatnya menggabungkan antara dua peta SLS ya. Kemudian pastikan bahwa ini sudah disimpan terlebih dahulu sebelum lanjut ke pekerjaan berikutnya gitu ya, supaya teman-teman tidak apa ya, tidak rugi pak kalau misalnya laptop yang digunakan tuh crash gitu ya. Next, sekarang kita sudah memperbaiki yang 13 dengan 12, kemudian coba kita lihat georeferensi untuk yang 11 nih. Ini apa nih yang terjadi nih? Nah, ternyata di sini teman-teman tidak terjadi penggabungan dua SLS ya. Tetapi di sini dari satu SLS itu pecah menjadi dua. Pecah menjadi dua. Jadi kan kasus pemekarannya adalah di yang satu tadi mencaplok daerah peta SLS yang di sebelahnya ya. Jadi yang dulunya 13 12 sekarang menjadi menjadi 13 12 menjadi 13 aja gitu ya. Nah, karena di join layer ini kan masih terpisah nih. Ini hiraukan saja, yang penting peta asli yang kita edit tadi itu sudah ini ya, sudah kita perbaiki. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa teman-teman harus melakukan backup terlebih dahulu sebelum melakukan edit terhadap peta ini, supaya teman-teman punya peta aslinya ya, peta digital asli yang belum diedit sama sekali, sehingga ketika teman-teman perlu file aslinya, dalam arti kata untuk misalnya terjadi kesalahan editing oleh petugas, itu teman-teman masih punya backup aslinya. Kalau mau diulang nggak terlalu jauh gitu ya. Oke, mungkin itu dulu yang terkait dengan tambah informasi. Nah, kita coba untuk mempraktikkan bagaimana cara kita memecah kasus seperti ini ya. Coba teman-teman lihat di sini bahwa ada perpecahan dari RT11 menjadi RT12 dan 11 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, kita matiin dulu, kemudian kita tampilkan seperti ini. Oke. Coba kita lihat teman-teman, di sini kan ada 11 ya, informasinya 11 ya, aktifnya 11 ya. Oke, nah sekarang kita perlu memecah ini seperti ini ya, garisnya. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman
seperti biasa aktifkan dulu ya di sini. Pastikan di sini toggle ratingnya sudah aktif. Kemudian aktifkan fitur namanya split feature mana dia. Ini kan saya lupa. Nah, saya menggunakan pakai D di sini. Nah, saya tekan D. Nah, di sini muncul kursor sudah berubah menjadi kayak icon ini ya, icon koordinat atau tembak gitu ya. Nah, bagaimana kita memecahnya? Nah, seperti biasa teman-teman ya, yang sudah terbiasa melakukan pemecahan. Ingat bahwa kita harus dari luar dulu nih, dan baru luar poligonnya. Jadi kalau kita lihat ini poligon aslinya seperti ini, ya. Karena kita sudah referensi dengan sangat baik, maka dia akan persis sama di sini. Sehingga kita melakukan dia splitting feature lebih bagus ya. Oke, nah kita coba pecah dulu seperti ini. Dari luar, dalam. Teman-teman bisa dengan cara main ya, ngekliknya dengan sering-sering juga nggak apa-apa. Kemudian pastikan menggunakan A ya. A itu saya di sini bikin pen map ya. Pen map itu untuk geser petanya gitu. Jadi nah, tinggal lanjut lagi ya, geser geser. Mau belok nih, gimana caranya? Ya bisa aja tekan aja terus-terusan gitu. Nah, pastikan teman-teman titiknya jangan saling silang seperti ini. Itu nanti akan error di sini karena ada silang seperti ini ya. Kalau seperti ini bagaimana? Ya udah kita ulang lagi dari awal itu. Itu penyakitnya kalau misalnya teman-teman salah. Ini ya salah melakukan split picture ya, pelan-pelan aja. Kalau teman-teman mau lurusin terserah juga, nggak ada masalah. Yang penting informasinya itu kita sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh petugas lapangan ya. Dan mereka akan melakukan penggambaran perubahan batas itu seperti apa. Nah, begitu sudah berada di titik ini dari luar ke dalam keluar, maka akan terbelah dua ya, jadi dua poligon. Nah, kalau kita matiin, nah ini akan terbentuk dua nih, 11 sama 11 gitu ya. Oke, nah bagaimana cara kita mengetahui di sini nanti mana yang 11 mana 12? Oke. Kita lihat tadi di sini ya. Dari peta ini ternyata di sini yang RT 12 ya, di sini RT 11 gitu ya. Nah, bagaimana cara kita merubahnya? Nah, teman-teman bisa membuka atribut tabelnya seperti ini. Ini kan panjang nyarinya juga di mana. Kalau saya lebih suka menggunakan identify feature ya. Identify feature itu yang bisa pakai di sini, atau saya lebih menyingkatnya pakai keyboard, pakai Q aja gitu ya. Nah, pastikan kita sudah select dulu terlebih dahulu layernya sehingga kita pada saat identify feature udah otomatis ke yang bagian ini gitu ya. Oke, nah kita aktifkan dulu nih. Ini kan 11, otomatis karena tadi induknya sudah 11, ini pasti sama ini ID-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita akan mengubah ini menjadi 60012 ya. Berarti di sini kita lihat kode SLS-nya bukan lagi 0011 ya, tetapi nanti menjadi 012. Tapi apakah seperti itu? Coba kita lihat di bagian join layer-nya. Nah, untuk teman-teman bisa melihat mana sih sebenarnya nanti di sini yang apa namanya? Sesuai dengan peta di sini kan ada RT 12, RT 11, maka kita perlu lihat lagi di peta hierarkinya ya. Coba peta hierarki kita buka. Kemudian kita lihat di sini tadi ada yang kita apa namanya, kita lihat tadi sini 60011 ya. Ya, di sini statusnya dia ada berubah di sini. Kemudian kita lihat ya, untuk yang RT 12 itu dia akan merubah nama SLS seperti ini. Ya. Ternyata dia ID SLS itu berubah menjadi RT ID SLS nya berarti 60012 gitu ya. 60012 itu yang ini. Ya. Sehingga kita coba ubah ya teman-teman yang sini. Pastikan sini select, kemudian edit feature. Nah, ini di sini kita ubah menjadi 60012 ya. 60012. Tapi ada tetapinya, kita lihat di sini. Ada di sini ID sub SLS baru ya. Maka di sini dia perlu kita sesuaikan. Jadi nggak mungkin kita menggunakan yang 12 ini karena ini sudah ada sebelumnya ya, 12 ini. Maka ketika pecah kita akan menggunakan ID SLS yang baru sehingga tidak ada terduplikasi di situ nanti ada SLS-nya. Jadi kita menggunakan yang ini. Kita bisa copy cell content, kemudian di sini kita copy paste saja gitu ya.
Ya. Nah, sesuaikan di sini ya, cupnya cup 01 di sini 021 ya kan. Kemudian di sini eh kode SLS-nya coba dilihat lagi kembali ya. Nah, kode SLS-nya sudah berubah menjadi berapa nih? 600 eh 0013 di sini berarti ya. 0013 ya. Kode SLS-nya 0013. 13 ya. Tapi kita lihat di sini ada 06-nya ya. Ini pastikan bahwa ini sama tetap ya karena tidak berubah tadi ya. Ini masih 018 saja. Kemudian lagi ya yang perlu ya. Udah sih itu aja ya. Nah, yang penting ini harus satu lagi nih, nama SLS-nya ya, karena tadi ada perubahan ya. Nah, di sini ada SLS baru. Nah, ini yang penting nih ya. Jadi RT13 ini copy pixel content. Ya, yang di sini menjadi seperti ini. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan memastikan dengan hierarki yang tadi di sini SLS barunya berapa kodenya, kemudian nama SLS barunya berapa dan apa saja keterangan. Sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui di sini ternyata oh ada perubahan. Ada perubahan dan perubahannya apa gitu langsung disesuaikan dengan yang barunya. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, coba kita buka di sini file layarnya. Dia sudah berubah menjadi di sini kode 013 kode SLS barunya. Kemudian untuk yang namanya sudah kita sesuai dengan RT13 di sini. Oke ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk yang dua kategori ini, untuk yang dia menggabungkan kemudian nge-split ya. Sehingga teman-teman bisa membedakan mana nih yang sebenarnya dia eh, kode 1 pemekaran atau kode 4 SMS baru ya seperti itu. Oke, nah teman-teman nanti bisa menggunakan ini apa namanya? Menggunakan file ini kemudian untuk mengecek yang di bagian terakhir nih. Nah, coba kita lihat ya di sini ya teman-teman ya 601. Nah, teman-teman di sini ternyata ada file bahwa di sini ternyata sudah berubah nih ya. Sudah berubah batasnya gitu ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya sudah melakukan edit ya, edit terhadap batasnya ya. Yang awalnya itu sebenarnya dia awalnya sampai bawah, kemudian delete, saya delete bagian yang di sini, saya gabungkan ke dengan RT yang sebelahnya. Sehingga di sini hanya tinggal satu saja ya. Oke, jadi ini sebenarnya hanya contoh saja. Nah, teman-teman silakan untuk melakukan editing petanya, ya baik apakah dia melakukan penggabungan atau pemecahan seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Nanti video selanjutnya kita akan melakukan pengecekan error. Oke, see you next video. Bye.